Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bymat. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K. Nah, jadi soal ini yaitu tentang kompetensi teknis. Ada 50 soal beserta pembahasannya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Pengamatan pertumbuhan tanaman jagung merupakan salah satu jenis penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, jika kalian sudah bisa menjawabnya, langsung saja lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika belum, yuk kita bahas bersama. Kita harus memahami dulu arti dari masing-masing pilihan gandanya ini ya. Nah, yang A, kinerja, dalam bahasa Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Kemudian yang B, produk, adalah hasil dari proses yang dilaksanakan oleh sekolah. Lingkup sekolah adalah guru-guru dan organisasi sekolah. Siswa adalah pelanggan, di mana karakternya tidak bisa sepenuhnya dijamin oleh sekolah. Kemudian, portofolio, penilaian bukan sekedar kumpulan hasil kerja siswa, melainkan kumpulan hasil kerja siswa dari kegiatan yang sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa terhadap kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian, yang D, ada proyek. Di sini arti dari proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan atau kegiatan investigasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan dalam menghasilkan produk. Kemudian, praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Maka, jawaban yang cocok untuk pengamatan pertumbuhan tanaman jagung ini adalah salah satu jenis penilaian proyek, ya. Jenis penilaian proyek karena melibatkan siswa dalam mendesain, kemudian memecahkan masalah, mengambil keputusan, kemudian juga memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan. Soal yang kedua, pemberian umpan balik jika siswa homogen adalah yang A, representative feedback, B, cumulative feedback, C, quantitative feedback, D, institutional feedback, kemudian yang E, external feedback. Jadi jawabannya adalah yang oke, kita dengar dulu pembahasannya ya, kita pahami bersama. Yang A, representative feedback adalah sebuah feedback yang dimana akan dianggap mampu di dalam memberikan perwakilan komunikan secara keseluruhan meskipun dari yang memberikan hanyalah untuk orang-orang itu aja. Kemudian yang B, cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu, dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya. Karena komunikator harus mempertimbangkan dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Kemudian yang C, quantitative feedback, adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya atau kuantitas. Kemudian institutional feedback adalah umpan balik yang terlembagakan, artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung halayak untuk mengumpulkan pendapatnya, kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Lalu yang E, external feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. External feedback ini sifatnya bisa langsung dan juga bisa tidak. Jadi jawabannya adalah yang B, ya, cumulative feedback. Lanjut ke soal yang ketiga. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah
Yang A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Kemudian yang E. Gambar candi. Nah, jadi menurut Anda yang mana ini? Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Kenapa? Karena secara umum kelebihan media video pembelajaran yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, kemudian dapat diulang untuk menambah kejelasan, lalu pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat, kemudian mengembangkan pikiran, imajinasi, dan pendapat siswa. Lanjut ke soal yang keempat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktik. Oke, sudah dijelaskan tadi di awal mengenai dari definisi-definisi dari kelima kata tersebut. Nah, jadi saran saya harus dipahami ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E, karena menyanyikan lagu Indonesia Raya yaitu dia modelnya praktik, ya kan? Oke, lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jadi jawabannya adalah yang produk atau yang B. Lanjut soal yang keenam. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, di sini siswa membuat laporan hasil pengamatan, ya. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Yang A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. Kemudian yang B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. Kemudian yang E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, jadi jawaban yang pas yaitu yang C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka ya, karena dua siswa tersebut berkebutuhan khusus. Lanjut soal nomor 8. Kemampuan berikut ini yang merupakan perkembangan kognitif adalah yang A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan berinteraksi, C. Kemampuan untuk mengintegritas diri, kemudian yang D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Perlu diketahui perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal nomor 9. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, kemudian yang D. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik adalah A. Perasaan, B. Gaya pengasuhan, C. Psikologis, D. Individu. Ya. Jadi, perkembangan kognitif adalah perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yakni semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungan, serta tahap perkembangannya sesuai perkembangan usia anak. Jadi, jawaban yang pas, yang tepat adalah yang B, gaya pengasuhan. Soal nomor 11. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada A. Hasil, B. Pembelajaran, C. Nilai,
D. Proses. Jawaban yang tepat adalah proses. Soal nomor 12. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu yang A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. Nah, ini tidak ya, bukan. Kemudian B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Nah, ini juga dia tidak yakin ya, atau mungkin pusing karena mau ikut tes. Kemudian C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, si Yanto ini walaupun pusing, tapi dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian yang D. Adi menangis setelah berkelahi dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Nah, jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang C. Ya, karena dia sudah mengerjakan tugasnya, sementara si Adi yang D ini dia belum mengerjakan tugasnya. Jadi kita belum tahu nih apakah dia yakin mampu atau tidak gitu. Kemudian yang nomor 13. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. Kemudian yang D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Yang E. Belum dapat beradu argumentasi. Nah, jadi karakteristik perkembangan peserta didik SD MI ditinjau dari aspek sosial, yaitu mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasikan sendiri, kemudian dapat beradu argumentasi, kemudian menyuka teman sesama jenis ya, teman sebaya sesama jenis. Nah, jadi jawaban yang pas atau yang benar adalah yang A. Lanjut. Nomor 14. Dalam suatu kegiatan pengukuran, seorang siswa dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal yang harus dikerjakan. Sisanya dijawab salah. Jika soal tersebut berbentuk BS atau benar salah, tingkat penguasaan siswa tersebut adalah A. 80%, B. 75%, C. 68%, kemudian yang D. 60%. Oke, menurut teori probabilitas, option B dan S masing-masing mempunyai nilai kemungkinan yang sama untuk dipilih, yaitu setengah. Kemungkinan siswa menjawab benar soal tipe objektif sangat besar, sehingga cara menghitungnya yaitu jumlah soal dikurangi jumlah benar, kemudian ditambah setengah dikali jumlah benar. Jumlah soalnya 10 dikurang 8, kemudian ditambah setengah dikali jumlah benarnya, ada 8. Lalu 10 kurang 8 sama dengan 2, setengah dikali 8 sama dengan 4, maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi tingkat penguasaan siswa adalah 60%. Lanjut, soal nomor 15. Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar perkalian bilangan, ya, kemampuan awal untuk prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Menggunakan kalkulator, tentu saja tidak ya. Kemudian B. Membagi, C. Menjumlah, D. Mengurang, E. Menghitung. Ya, maka untuk menguasai kemampuan dasar perkalian bilangan, ya, maka siswa harus memiliki kemampuan awal yaitu penjumlahan, ya, karena misalnya nih perkalian 2 dikali 3, jadi 2 kali 3, jadi 2 kali 3-nya, jadi 3 ditambah 3, nah itu berarti penjumlahan. Lanjut soal yang ke-16. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan, E. Kekuatan. Ayo, materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari di dalam matematika. Nah, ini biasanya terhadap apa nih? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah terhadap pekerjaan. Oke, sekarang lanjut soal nomor 17. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya pada waktu ibunya meninggal dunia
anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extension atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning, B. Connectionism, kemudian yang C. Classical conditioning dari Skinner, kemudian yang D. Behaviorism dari Watson, E. Operant conditioning. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Classical conditioning dari Pavlov. Berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap lingkungan belajar, E. Peka terhadap teman. Nah, jadi perlu diketahui bahwa ciri-ciri kecerdasan interpersonal adalah piawai berkomunikasi, kemudian dapat menyampaikan pendapat, cocok bekerja kelompok, kemudian pemimpin yang baik, peka terhadap perasaan orang lain, percaya diri, solidaritas, dan pendengar yang baik. Nah, di sini pertanyaannya adalah tidak termasuk. Nah, yang tidak ada berarti adalah yang C, yaitu mudah berkonsentrasi. Nomor 19. Karya ilmiah guru harus memenuhi kriteria apik agar dapat dianggap sebagai karya yang bermutu. Pengertian akronim dari kata-kata apik yang salah adalah yang A. Asli. Maksudnya merupakan karya penulis sendiri. Kemudian B. Perlu. Maksudnya ada kebutuhan dengan karya tulis tersebut. C. Ilmiah. Maksudnya memenuhi kaidah penulisan ilmiah. Kemudian D. Konsisten. Maksudnya keselarasan antara judul dengan isinya. Nah, perlu diketahui apik yaitu asli, perlu, ilmiah, konsisten. Oke, sekarang kita lihat definisi masing-masing kata-katanya ya. Asli, laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur ya. Berarti pas ya. Kemudian yang B, perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru bersangkutan. Kemudian, laporan kegiatan PKB yang tidak perlu antara lain ditandai oleh 1. Masalah yang dikaji terlalu luas. 2. Tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan upaya pengembangan profesi dari guru yang bersangkutan. Nah, jadi di situ kan pilihannya yang B, perlu, maksudnya ada kebutuhan dengan karya tulis tersebut. Nah, sementara definisinya yaitu hal yang dituliskan atau yang dilaporkan, nah itu harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai makna yang menunjang bagi pengembangan keprofesian guru. Jadi jawaban yang tepat dalam soal ini yaitu yang B ya, pengertian akronim dari kata-kata apik yang salah. Berarti kan B, perlu, maksudnya ada kebutuhan dengan karya tulis tersebut. Padahal definisi aslinya berbeda. Oke? Soal nomor 20. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Kemudian yang C, menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. Kemudian yang D, mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, kemudian mengevaluasi. Lanjut. Pada mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Penampilan, D. Tubuh manusia, E. Kesehatan manusia. Ya. PKN di situ untuk SD ada tenggang rasa, sikap saling menghormati, ya, kemudian menghargai. Ya, seperti itu ya, gotong royong. Nah, jadi semua itu adalah masalah sosial ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang soal nomor 22.
Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. Kemudian yang D. Objektif dan menyeluruh. Nah, pada soal sudah jelas ya. Di situ mengacu pada kriteria dan mencakup semua aspek. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Perlu dipahami, penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Ranah proses berpikir, yaitu kognitif, kemudian ranah nilai atau sikap, yaitu afektif, kemudian ada psikomotorik, yaitu keterampilan. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar penilaian hasil belajar, ya. Beracuan kriteria artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi SKL, SK, dan KD. Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Kemudian, prinsip yang kedua, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu ada penilaian yang ketiga, yaitu prinsip yang ketiga, yaitu valid atau sahih. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi dan didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai seperti perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Kemudian yang selanjutnya ada adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan dalam penilaian sehingga perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. Selanjutnya, terpadu. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan atau pelaksanaan pembelajarannya. Selanjutnya, terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan pengambilan keputusan terhadap hasil peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, sistematis. Artinya, penilaian dilakukan secara berencana atau bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran matematika menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Selanjutnya, bermakna. Ya, prinsip yang selanjutnya adalah bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat. Akuntabel. Artinya, penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif.
Sekarang lanjut ke soal nomor 23. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam berharap kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Kemudian yang D. Menerima keputusan kelompok apa adanya, tapi tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima penuh keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Salah satu orang tua peserta didik, yaitu Pak Dwi, mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Dwi terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dwi mendatangi Bu Ratih sebagai wali kelasnya. Kemudian Bu Ratih sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Dwi memahami dan meminta maaf kepada Bu Ratih. Dengan demikian, Bu Ratih telah menerapkan prinsip penilaian A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, E. Objektif. Nah, soal ini ya, tadi sudah kita bahas masing-masing definisi dari prinsip-prinsip penilaian. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B, akuntabel. Yaitu berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Lanjut ke soal nomor 25. Ketidakmampuan seorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya dinamakan kesulitan belajar. A. Learning disabilities, B. Learning disorder, C. Underachiever, kemudian yang D. Slow learner, E. Learning dysfunction. Oke, kita perlu tahu dulu nih apa arti dari kelima istilah tersebut ya. Yang pertama, learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Kemudian, learning disabilities, ya, ketidakmampuan belajar, adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Jadi, sudah pasti jawabannya adalah yang A atau learning disabilities. Selanjutnya, learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya, underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Lalu ada slow learner, yaitu seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 26. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator komponen kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Kemudian yang B,
Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C, siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. Kemudian yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Kemudian yang E, setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi, kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jadi, rumusan yang tepat adalah yang B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Lanjut ke soal nomor 27. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa kompetensi diskonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain, terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik, disebut A. Konstruktivisme, B. Konstruktivisme sosial, C. Konstruktivisme personal, kemudian yang D. Behaviorism. Ya, jadi di sini jawabannya adalah konstruktivisme sosial. Nomor 28. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. Kemudian yang C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. Kemudian yang D. Tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Nomor 29. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah A. Struktur rumit, B. Kompleks, C. Terbuka, D. Terarah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Terarah. Ya, yang bukan merupakan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian nomor 30. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait kompetensi inti? A. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi komponen dasar. B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. C. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian yang D. Kompetensi inti atau KI dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. 31. Agung saat melakukan presentasi selalu merasa takut untuk berbicara. Oleh karena itu, guru memberikan arahan agar Agung tidak merasa takut lagi. Dalam hal ini, guru membantu perkembangan Agung pada aspek A. Fisik, B. Sosial, C. Emosi, D. Kepribadian. Nah, karena rasa takut ya itu berkesinambungan atau berkaitan dengan emosi. Jadi jawabannya adalah yang C. Emosi. Lanjut, soal 32. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan peserta didik seperti menguasai materi prasyarat sebelum mempelajari materi baru. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A. Kesiapan kognisi, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan fisik. Nah,
Di sini guru menganalisis atau mengidentifikasi materi prasyarat sebelum masuk ke materi yang baru. Nah, jadi di sini adalah yang dilihat oleh guru yaitu kesiapan kognitifnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A, kesiapan kognisi. Lanjut, soal nomor 33, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya merupakan salah satu rumusan kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi inti. A. Spiritual, B. Sosial, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kompetensi inti pengetahuan. Lanjut, nomor 34. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, dan mengomunikasikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Lanjut, nomor 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi konstruktif dalam kegiatan pembelajaran adalah A. Menumbuhkan emosi positif dan mengurangi emosi negatif dalam pembelajaran. B. Menyisipkan nilai-nilai religius dan moral dalam pembelajaran. C. Mengembangkan rasa percaya diri kepada peserta didik. Kemudian yang D, strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Menumbuhkan emosi positif dan mengurangi emosi negatif dalam pembelajaran. Nomor 36. Masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit adalah selama A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 10 tahun. Jawaban yang tepat adalah Satuan Pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit 5 tahun. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal 37. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya merupakan kompetensi guru yang merupakan bagian dari kompetensi A. Profesional, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Pedagogik. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan untuk keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Nah, ini seperti sifat saya banget ya. Oke, lanjut. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Kemudian kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengolah suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didiknya. Oke, soalnya tadi yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki merupakan kompetensi guru yang merupakan bagian dari kompetensi kemampuan yang dimiliki ya. Ingat, berarti kompetensi pedagogik. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 38. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya merupakan salah satu rumusan kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi inti. A. Spiritual, B. Sosial, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pengetahuan. 39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang A. Tunjangan guru, B. Bantuan operasional sekolah, C. Informasi pendidikan, D. Sistem perbukuan.
Oke. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang sistem perbukuan. Soal nomor 40. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. Kemudian yang D. Memajang hasil karya puisi siswa. Yang E. Lomba menulis naskah drama, ya. Membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, ya. Ingin tahu berarti sesuatu yang akan kita ketahui dengan cara diteliti dulu. Nah, berarti caranya yaitu diajak ke laboratorium sains, ya, diajak ke laboratorium, kemudian mencari literatur tentang sains. Mencari literaturnya dengan cara membaca buku tentang apa yang akan ingin diketahui. Oke, lanjut. Soal nomor 41. Pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal dengan perlakuan berbeda. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Ya, kita dekati dia, kita bimbing lebih intens gitu kan. Agar bisa lebih masuk apa yang kita sampaikan. Oke, sekarang nomor 42. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengemban tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal, E. RPP. Jadi jawaban yang tepat adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Nomor 43. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian esai adalah kecuali, ya. Sudah bukan pakai kecuali. Oke, sekarang A. Yang A, pemilihan topik esai dan ketajaman analisa. B. Rasionalitas ide, inovasi, dan orisinalitas. Kemudian yang C, kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. Kemudian yang D, sistematika, penulisan dan pemikiran. Kemudian yang E, keluasan daftar pustaka. Nah, yang berikut ini yang bukan kriteria penilaian esai adalah kecuali, nah, berarti yang E, keluasan daftar pustaka. Nomor 44. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Kita cari dulu arti dari masing-masing istilah. Audience adalah peserta didik. Behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Condition adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian, degree adalah merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran, ya. Jadi, komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah degree. Lanjut, 45. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah A. Teacher feedback, B. Extrinsic feedback, C. Intrinsic feedback, D. Parent feedback, kemudian yang E. Single feedback. Jawaban yang tepat adalah intrinsic feedback
atau umpan balik secara intrinsik, berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Oke, karena di sini siswa mengalami kepercayaan diri rendah, maka guru harus membangkitkan semangatnya dengan atau kepercayaan dirinya dengan cara intrinsic feedback. Lanjut, 46. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, D. Peran kreatif. Oke, sebelum kita menjawab, kita pahami dulu nih masing-masing, ya. Yang A, peran konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Jadi sudah jelas nih warisan masa lalu. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, ya. Kemudian peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Kemudian peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola sesuatu. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Nah, jadi sudah kita jawab tadi, jawaban yang tepat adalah yang A, peran konservatif, yaitu menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini. Lanjut ke soal nomor 47. Karakter positif yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan media pembelajaran kerangka bangun ruang dalam kompetensi mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang adalah A. Keterampilan dalam membuat keputusan, B. Ketepatan dalam membuat kesimpulan, C. Ketelitian dalam melakukan pengamatan, D. Kehati-hatian dalam menggunakan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Keterampilan dalam membuat keputusan. Lanjut, 48. Berikut ini merupakan prinsip dalam pendekatan kontekstual, kecuali A. Konstruktivisme, B. Pengamatan, C. Masyarakat belajar atau learning community, D. Penilaian autentik. Nah, di sini jawabannya adalah yang B. Pengamatan. Lanjut, nomor 49. Salah satu ciri alat peraga manipulatif yang paling tepat adalah A. Bersifat hands-on material, B. Dapat digunakan untuk memahami konsep, C. Merupakan benda nyata, D. Representatif konkret dari konstruksi mental atau ide. Nah, alat peraga yang paling tepat ya, yaitu yang bersifat hands-on material. Soal nomor 50. Berikut merupakan pernyataan benar terkait kelemahan media audio adalah A. Tidak diperoleh balikan secara langsung karena hanya penyampaian sepihak. B. Digunakan untuk pembelajaran kelompok maupun individual. C. Penyajian bertatap muka langsung dengan siswa sehingga kemungkinan siswa memperhatikan penyajian tersebut. D. Penyampaian informasi dapat menimbulkan kesulitan apabila pendengar mengalami gangguan penglihatan. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah tidak memperoleh balikan secara langsung karena penyampaian sepihak. Jadi kelemahannya yaitu tidak bisa memberikan feedback secara langsung karena penyampaiannya secara sepihak. Oke, itulah tadi pembahasan 50 soal PPPK, kompetensi teknis ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran yang baru dari ByMath. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.